Halo guys, kembali lagi barengan di channel MIDS atau Media Informasi Desa Sukaraja. Dan kali ini spesial talk show di Sukamode atau Sukaraja Ngobrolin Desa. Spesial juga di talk show kali ini kita sudah kehadiran tamu nih dari KKN ya, mahasiswa KKN Universitas Islam Sultan Agung. Tak kenal kata sayang, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol seru nih soal kegiatan KKN yang mereka lakukan di Desa Sukaraja, kita tanya-tanya dulu dong ya satu persatu. Siapakah yang sudah hadir di sini dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung? Mulai dari yang paling dekat deh, paling dekat di hati. Nama siapa kak? Namanya Dian Fitri, biasanya dipanggil Dian. Halo, nama aku Apsara Lita, biasa dipanggil Ara. Oke, halo, nama saya Tika Kartika Barinisa, bisa dipanggil Tika. Halo, perkenalkan nama saya Diana Jumadila Neira, biasa dipanggil Dea. Halo, perkenalkan nama saya Siti Irul Tira, bisa dipanggil Tira. Oke, jadi kita sekarang udah pada kenal ya namanya. By the way, gimana nih kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun di tengah pandemi tapi tetap produktif melakukan KKN, apalagi KKN ini di desa yang paling tepat, Desa Sukaraja tentunya ya. Kita sudah bahas soal profil mereka nih ya, mereka adalah mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung. Dan untuk jurusannya ini sama ya? Sama. Jurusan Ilmu komunikasi. Oke, ilmu komunikasi semester? Kita semester 6 sekarang. Oke, berarti sebentar lagi lulus ya? Semoga lancar KKN-nya, laporannya, dan seterusnya gitu ya, supaya nanti juga bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, dan juga untuk kegiatan di Desa Sukaraja ini kan KKN ya. Waktu pertama kali dapat program KKN dari kampus, langsung kepikiran ke Desa Sukaraja atau gimana? Ada beberapa pilihan dulu sih. Awalnya pertama bentuk kelompok dulu ya, kan kita rata-rata di sini Jawa Barat gitu, maksudnya karena pandemi juga kalau harus KKN di Jawa Tengah kayaknya kejauhan. Terus dapat kelompok ya orang-orang ini, terus ya ada yang ini nih, ada desa ini biasa ada KKN juga, kayaknya bisa dari sini gitu ya. Udah akhirnya ketemu di Desa Sukaraja. Oke, dan untuk Ara deh pertanyaannya, waktu itu Ara ada tanggapan gimana gitu waktu diusulkan ke Desa Sukaraja aja? Gimana tanggapan Ara? Kalau tanggapan aku sih nggak masalah ya, soalnya kan memang semenjak corona diumumkan itu sekitar bulan Maret 2020. Saat itu langsung pihak kampus meliburkan ya semuanya, jadinya sekolahnya daring atau online gitu. Jadi masing-masing dari kita juga jadi pulang ke rumah masing-masing. Nah lalu di semester 5 menuju 6 ini kita diberitahukan bahwa ada program KKN. Nah kita juga kan udah memang satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, kenapa enggak gitu langsung nyari tempat di Jawa Barat aja yang deket-deket. Nah kebetulan ini Vira, salah satu teman kita memang orang Sukabumi. Jadi dia punya keluarga di sini, rumahnya di Rumah Setiabudi. Jadi lebih dia mengusulkan untuk kita KKN di sini. Jadi Oke, dan selanjutnya pertanyaan untuk Ika deh. Ketika diusulkan nih dan datang ke Desa Sukaraja, kesan pertamanya bagaimana untuk KKN di Desa Sukaraja ini? Sebelumnya kan saya sendiri belum pernah ke Sukabumi, dan kebetulan punya teman orang Sukabumi, terus mengusulkan KKN di sini. Yang pertama ngerasanya aman aja gitu karena memang ada orang Sukabumi asli. Terus yang kedua, dari segi cuaca dan sebagainya sama aja kayak rumah saya gitu, jadi ngerasa kayak ya udah Pulang ke rumah? iya kayak di daerah sendiri aja gitu. Dan bedanya sekarang bareng-bareng gitu sama teman-teman, jadi ngerasa seneng-seneng aja, happy-happy aja gitu walaupun KKN. Walaupun KKN berasa liburan ya, berasa liburan, berasa pulang ke rumah, semua berasa pulang ke rumah ya kalau untuk Vira. Dan by the way untuk Dea nih pertanyaannya, ketika diusulkan program KKN di Desa Sukaraja, yang terlintas dalam benak Dea itu program apa sih yang dilaksanakan untuk KKN di desa ini? Kan karena kita sekarang lagi di masa pandemi ya, jadi ya
dari kampusnya juga kan mengusulkan untuk menjalani program KKN dengan tema COVID-19. Nah jadi ya kita juga gini-gini aja gitu, kalau dari programnya juga tentang gimana menjalani kegiatan sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Jadi ya tentang COVID-19. Oke, tentang COVID-19. Sejauh ini udah berapa hari menjalani program KKN ini? Udah Di 2 minggu. Oh, udah lumayan ya. Kalau untuk program KKN-nya sendiri sampai Baru sampai tanggal berapa? sebenarnya sih sampai minggu ini beres. Oh, gitu ya. Kalau dari kampusnya sih dibatasi tanggal 20 itu udah sama pengumpulan laporan. Oke. Jadi udah lumayan lama juga ya di sini. Dan untuk program KKN-nya sendiri nih, Vira ya. Program KKN-nya apa saja sih yang sudah dilakukan? Mungkin ketika kita mendapatkan program KKN, datang ke sini, kita kan ada rencana ya akan melakukan kegiatan ini, dan sampai sejauh ini program apa yang sudah terlaksana? Kalau untuk saat ini program udah ada rencana hampir semuanya udah selesai sih teh, kayak pembagian poster, terus masker juga, sama sosialisasi ya, Sosialisasinya tentang COVID. COVID-19, adaptasi kebiasaan hidup baru. Kan emang temanya dari kampusnya emang udah ditentuin ya teh, bukan kita yang ngusulin tema tentang COVID, jadi kita cuma ngejalanin aja. Oh, oke. Berarti udah dilaksanakan ya hampir semua programnya. Mungkin tinggal laporan aja ini sih ya. Good luck buat laporannya. Dan juga untuk tema dari KKN-nya sendiri kan COVID-19 gitu ya. Mungkin pertama kita dapat kabar kalau ada virus yang namanya coronavirus gitu ya. Coronavirus, dan akhirnya mengakibatkan salah satu penyakit yang nggak pernah kita sangka menjadi pandemi. Ada gak tanggapannya mungkin dari Ara ketika mendengar COVID-19 pertama kali? Mungkin kalau dia pribadi ya, begitu dengan COVID-19, paling cuma di Cina aja, gak akan nyampe ke sini. Taunya mendunia gitu ya. Kalau Ara sendiri gimana nih? Waktu awal 2020 waktu itu kan lagi rame-ramenya ya pembahasan soal virus corona yang ada di Cina. Ya waktu masih kuliah biasa sih ngeliat TV ya paling nggak mungkin sampai sini gitu loh. Soalnya kan di Cina juga kayaknya begitu virus ada tuh langsung ada penanganan. Lalu makin kesini makin tersebar di beberapa negara, hampir seluruh. Habis waktu itu jadi bulan Maret begitu ada kabar corona ditemukan di Indonesia di Depok langsung kaget. pokoknya langsung kaget sih, langsung takut. Nah berarti ini agak rawan ya, udah termasuk rawan daerah sana. Kuliah masih berjalan dengan lancar itu sampai di tengah-tengah udah di Semarang ada, di sini ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Barat udah jadi Oke. Ya begitu ya, dari kita semua juga pasti nggak nyangka sih kalau COVID-19 ini bakal jadi pandemi gitu. Kira-kira bakal di Cina aja. Dan itu nggak akan lama sampai setahun juga gitu. Mungkin kita ada anggapan juga bahwa COVID-19 ini paling 2021 itu selesai. Makanya ketika tahun baru 2021 kita sambut dengan meriah gitu ya. Padahal COVID-19-nya masih ada. Bahkan makin ya. Kalau kita lihat angka positifnya itu makin naik setiap hari. Tapi dari pemerintahnya sendiri sebetulnya udah banyak sih ya upaya-upaya yang dilakukan. semaksimal mungkin lah. Betul banget ya. Termasuk ini udah ada pencerahan juga khususnya untuk Indonesia gitu ya. Ini udah mulai melaksanakan program vaksinasi. Oh ya, untuk Dian, pertanyaannya ini masih seputar COVID-19 ya. COVID-19. Begitu ada COVID-19 kan di pertengahan jalan itu sekolahnya jadi sekolah daring ya, jadi daring. Kuliahnya jadi kuliah daring. Apa sih tanggapan pertama dari Dian ketika sekolahnya itu didaringkan? Mungkin kalau awal-awal kita kayak asik gimana gitu, boleh diceritakan
Kalau masalah sekolah didaringkan gitu ya, jadi belajar dari jarak jauh, pertanyaannya iya senang, pribadi juga kayak ya nggak ketemu orang banyak, aduh mending di rumah gitu kan. Pas di rumah ya pertanyaannya senang, cuma lama udah setahun, aduh ngerjain tugas jadi kayak berat, ngerjain sendiri nggak ada yang bisa diajak sharing gitu. Walaupun sharing via sosial media, ada WhatsApp, Telegram, Line dan lain sebagainya, tetap nggak berasa gitu kehadiran benar-benar yang ada teman di samping gitu kan, buat sharingnya, kesulitan ngerjain tugasnya gitu. Iya. Ngaruh juga gak sih ke motivasi belajar? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Ya, orang sampai ya ada yang terhambat lah beberapa mata kuliah gitu. Oke, pasti kita semua juga merasakan hal yang sama ya, apalagi para mahasiswa nih udah masuk semester akhir lah ya, semester ini udah semester tua. Pastinya ada kesulitan tersendiri lah ketika kita diharuskan belajarnya secara online atau daring. Oke, by the way, ketika COVID-19 ini melanda gitu ya, COVID-19 ini melanda, mungkin ada beberapa hal yang kita tuh sudah rencanakan gitu ya ke depannya, dan akhirnya kita tidak bisa melaksanakan rencana tersebut karena memang terkendala oleh pandemi. Tapi sebetulnya sebagian orang itu tidak terlalu mengindahkan. Kenapa sih cuma COVID doang juga dibikin ribet gitu ya? Kalau mau jalan-jalan ya mau jalan-jalan aja gitu kan, banyak ya. Kalau untuk Dea nih, tanggapannya gimana sih? Untuk enggak, pas ada orang-orang yang memang kurang aware gitu sama pandemi COVID-19, padahal mungkin sebetulnya kita pribadi juga punya goals-goals yang harus kita capai, tapi kita sengaja tahan dulu karena memang ada pandemi gitu. Jadi kita nggak bisa melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita. Ya, menurut saya pribadi banyak sih halangan-halangannya itu ya, karena nggak bisa ketemu sama teman-teman kayak gitu. Kan biasanya apalagi saya kan anak organisasi banget ya di kampus. Jadi tuh Ini mahasiswanya kura-kura kuliah rapat. Iya, jadi kayak rapatnya jadi nggak seru gitu latih, kayak kurang afdol gitu. Iya, kurang afdol ya kalau misalnya rapat via Zoom. Iya, dan yang pasti kita juga mengharapkan semua orang ini bermanfaat ya, sama protokol kesehatan dan juga mendukung upaya-upaya yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah supaya bisa memutus mata rantai penyebaran pandemi ini gitu. Tapi di sisi lain ya memang banyak orang yang bahkan kurang percaya dengan adanya pandemi. Oke, untuk harapannya untuk Tika sendiri, harapannya dari program KKN ini ya, khususnya tentang COVID-19, bagaimana, boleh diceritakan? Yang pertama sebetulnya sebelum ke orang lain, untuk diri sendiri ya, karena ini kan edukasi untuk bagaimana sih sebetulnya untuk mencegah supaya kita tuh tidak terinfeksi gitu. Nah sebelum ke orang lain sebetulnya kita belajar untuk diri sendiri, mengingatkan lagi bahwa sebetulnya hal-hal yang kita anggap sepele itu sebetulnya penting banget gitu untuk menjaga diri kita dari COVID itu sendiri. Nah tambahannya ya manfaat, mungkin kita bisa sedikitnya ngasih manfaat ke orang-orang, ngingetin lagi barangkali ada yang lupa, ini loh dipakai maskernya, ini loh harus cuci tangan dan sebagainya. Sebetulnya hal-hal yang simpel kayak gitu itu udah sangat membantu kita sekali untuk menjauhi dari COVID itu sendiri. Jadi ya yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain, seperti itu sih. Jadi kita biar bisa sehat bareng-bareng gitu aja. Oke, ini keren banget ya. Jadi utamanya ke diri sendiri dulu ya, baru ke orang lain. Oke, kalau untuk Vira sendiri harapannya apa nih? Kalau untuk Vira spesifik deh ke program KKN-nya, harapannya apa? Yang sudah dijalankan ya? Kalau menurut saya pribadi, harapan saya program kerja KKN kita tentunya bisa dikenang di Desa Sukaraja. Pasti bisa dikenang ya? Iya, sama sih kayak kita, biar adanya kita di sini itu bermanfaat gitu, buat warga Desa Sukaraja maupun buat diri kita sendiri. Oke, jadi asik banget ya bincang-bincang kita di sore hari ini.
Dan untuk pemirsa semuanya, jangan lupakan protokol kesehatan karena itu adalah kunci ya supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Sekarang protokol kesehatan itu udah bukan 3M lagi, tapi 5M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, terus Menghindari kerumunan, membatasi kegiatan di luar rumah. udah di luar kepala ya. Dan semoga pemirsa juga menaati protokol kesehatan dengan maksimal supaya materi atau COVID-19 ini bisa segera berlalu. Oke, sekian talk show Suka Mode, Sekaraja Ngobrolin Desa bersama KKN Universitas Islam Sultan Agung. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye! Action. Seru banget ya bincang-bincang kita, tapi kita bakalan lanjut lagi setelah yang satu ini.